Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika kita berjumpa dengan orang yang baru kita kenal atau lama tidak berjumpa, seringkali saya atau mungkin para jamaah sekalian mudah memberikan penilaian mereka hanya dengan melihat baju yang dikenakan, hanya dengan melihat gelar keagamaan yang disandang. Dan tidak jarang kita dengan cepat kagum kepada orang hanya dengan melihat atribut-atribut keagamaan yang dikenakan. Dan sering kali pula dalam sebuah konflik terkait dengan keluarga kita, sering kali kita dengan mudah mempercayai cerita anak, istri, orang tua atau saudara kita dan menganggap cerita itu sebagai satu-satunya kebenaran tanpa ada upaya untuk menghadirkan kebenaran dalam versi yang berbeda. Sebagai muslim kita diajarkan untuk tidak mudah menilai orang lain hanya dengan melihat baju yang dikenakan. Tidak mudah kagum atau benci kepada orang lain hanya dengan melihat gelar keagamaan yang disandang atau jenjang pendidikan yang telah diselesaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah salah dalam mengambil sebuah keputusan hukum hanya karena beliau memutuskan sebuah perkara berdasarkan prasangka, bukan berdasarkan data dan fakta yang sebenarnya. Kesalahan Nabi ini kemudian ditegur oleh Allah dan menyebabkan turunnya Quran surah An-Nisa ayat 105 sampai 107. Teguran Allah itu berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah wala takun lil khainina khasima wastaghfirillah innallaha kana ghafurur rahima wala tujadil 'anil ladina yakhtanuna anfusahum innallaha la yuhibbu man kana khawanan athima. 3 ayat ini turun karena peristiwa yang dialami oleh sahabat Rifa'ah bin Zaid. Rifa'ah ini sahabat perang yang nyaris tidak pernah absen di setiap peperangan yang dipimpin oleh Rasulullah SAW. Rifa'ah ini sahabat yang rigid, yang rajin, yang tertib dalam mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan oleh Rasul. Tapi pada suatu pagi betapa terkejutnya Rifa'ah ketika Rifa'ah memeriksa perlengkapan perangnya dan dia menjumpai baju perang kesayangannya tidak lagi berada di tempatnya. Rifa'ah marah
Rifa'ah mencari siapa pelakunya, dan di akhir pencarian itu dia menyimpulkan pencurinya adalah Ubairok. Karena Ubairok dikenal sebagai keluarga yang senang menggunakan barang orang lain tanpa seizin pemiliknya. Ketika tuduhan ini disampaikan kepada Ubairok, Ubairok marah dan bersumpah di hadapan Rifa'ah, demi Allah bukan aku pencurinya Rifa'ah. Ubairok sadar bahwa cepat atau lambat masalah ini akan dihadirkan di hadapan Nabi. Lalu Ubairok mencari siasat, mencari kambing hitam, dan diletakkanlah baju curian itu di rumah Zaid ibnu Samin yang notabene seorang non-muslim. Dia berasumsi dengan dicari kambing hitam non-muslim maka Rasul akan dengan mudah mempercayainya. Benar dugaan Ubairok, Rifa'ah datang menghadap Nabi, dan di saat yang sama Ubairok pun datang menghadap Nabi. Rifa'ah mengatakan, wahai Rasul, aku kehilangan baju perangku. Sepertinya yang mengambil adalah Ubairok. Dan Ubairok mengatakan, demi Allah Nabi, yang mencuri adalah Zaid ibnu Samin. Pasti dia karena dia non muslim. Rasul pun kemudian mengatakan, baik jika demikian, mari kita datangi rumah Zaid ibnu Samin. Betapa terkejutnya Nabi dan para sahabat pada saat itu mendapati baju perang Rifa'ah berada di rumah Zaid ibnu Samin. Rasul marah, dan di tengah kemarahan itulah kemudian Allah tegur Nabi, inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran ini sebagai kebenaran, litahkuma bainan nasi bima arakallah, agar kalian jadikan hukum di antara manusia dengan apa yang Allah ajarkan kepada kalian. Wastaghfirillah, dan mintalah ampun kepada Allah, innallaha kana ghafurur rahima, sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Pengampun. Wala tujadil 'anil ladzina yakhtanuna anfusahum, dan janganlah engkau mendebat orang yang mengkhianati diri mereka sendiri. Innallaha la yuhibbu man kana khawanan athima, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berkhianat lagi berdosa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perjalanan kisah Zaid ibnu Samin, Ubairok, Rifa'ah bin Zaid, dan Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk tidak mudah memberikan penilaian terhadap sebuah perkara itu hanya berdasarkan prasangka yang tidak didukung oleh data dan fakta yang sebenarnya. Dalam pergaulan sehari-hari, kita dengan teman kita, kita dengan tetangga, kita dengan saudara, setidaknya ada 3 kesalahan yang sering kita lakukan tanpa kita sadari kesalahannya. Yang pertama adalah kesalahan atribusi. Seringkali saya atau mungkin para jamaah sekalian mudah menilai orang lain itu hanya dengan melihat potongan rambutnya, warna kulitnya, baju yang dia kenakan. Seakan-akan di benak kita orang yang berbaju belel, berpotongan yang tidak sama dengan kita, warna kulit yang mungkin berbeda dengan kita itu berperilaku amoral dan jauh dari Tuhan. Padahal terlalu sederhana untuk menilai kesalehan seseorang itu hanya dengan melihat baju yang dikenakan, gelar keagamaan yang dia sandang, jenjang pendidikan yang diselesaikan, atau mungkin warna kulit kita dengan mereka yang tidak sama. Ada banyak variabel yang harus digunakan ketika kita menilai seseorang. Kesalahan yang sering saya lakukan atau mungkin para jamaah juga rasakan adalah kesalahan atribusi. Kesalahan yang kedua yang sering hadir di tengah-tengah kita adalah kesalahan stereotyping. Seringkali saya atau mungkin para jamaah sekalian mudah menilai seseorang itu hanya dengan melihat dari mana mereka dibesarkan, di daerah apa mereka tumbuh dan berkembang. Masih sering terdengar di telinga kita larangan jangan pernah menikah dengan wanita yang berasal dari suku B karena mereka dikenal materialistis. Jangan pernah berbisnis dengan orang yang berasal dari pulau C karena mereka tidak amanah dan amoral.
Bisikan-bisikan ini, asumsi-asumsi ini bisa saja benar, tetapi juga sangat mungkin salah. Dan jika ini yang masih kita amini bersama, maka secara perlahan kita akan menjadi muslim yang eksklusif, susah bergaul dengan orang, susah melihat potensi orang, karena yang ada di benak kita selalu dari daerah mana dia dibesarkan, di daerah mana dia tumbuh dan berkembang. Wa asyrul muslimin rahimakumullah, kesalahan terakhir yang paling besar yang sering saya lakukan atau juga mungkin para jamaah alami adalah kesalahan prasangka. Waktu kita ini habis untuk membangun prasangka kebencian kepada orang lain, kepada orang yang berbeda ritual agamanya dengan kita, kepada orang yang berbeda cara berbusananya dengan kita, tanpa ada upaya untuk melakukan klarifikasi. Dan ini kesalahan yang paling berbahaya. Di tahun 2000-an ada seorang ilmuwan Iran, Dr. Nadir Purhasan, menulis buku berjudul The Corruption of Muslim Mind. Dia katakan dalam bukunya bahwa konflik-konflik keagamaan yang terjadi di seluruh dunia, di Indonesia, di Asia secara umum, di Amerika, di Eropa, di Australia, seringkali itu terjadi karena doktrin-doktrin prasangka kebencian yang dihembuskan oleh para pemimpin agama di kalangan mereka. Pemimpin agama di kelompok A menghembuskan doktrin prasangka kebencian terhadap kelompok C hanya karena ritual ibadahnya yang tidak sama. Pemimpin kelompok agama C membalas dengan doktrin kebencian untuk membenci kelompok agama A hanya karena mereka merasa menjadi objek dan berhak untuk mencaci maki kelompok agama C. Sekali lagi, seringkali konflik yang terjadi antara kita dengan saudara kita seiman, antara kita dengan saudara kita yang berbeda keyakinan, seringkali terjadi karena doktrin-doktrin prasangka kebencian yang belum tentu kebenarannya. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah untuk menjadi muslim yang cerdas, yang tidak mudah menilai orang lain hanya dengan melihat potongan rambutnya, warna kulitnya, baju yang dikenakan, dan tidak mudah kagum kepada orang lain hanya dengan melihat gelar keagamaan yang disandang atau jenjang pendidikan yang diselesaikan. Mudah-mudahan kita menjadi muslim yang bijak untuk melihat potensi orang lain tanpa melihat dari mana dia dibesarkan. Kita juga menjadi muslim yang cerdas untuk menilai sebuah perkara itu berdasarkan dari fakta, bukan prasangka yang belum tentu kebenarannya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.